Idealitanya Hmm. ya, Hmm. mathematically itu possible untuk mengukur resiko dengan data alternatif ya. Impossible ya Cuma sebenarnya. enggak, it's possible. Oh, it's possible, sorry ya. uh, Ah. ya apa logikanya itu it's possible. Hmm. Cuma realitanya kadang-kadang di lapangan ya ini mungkin kayak ini ya, kok kita dapat banyak customer, Hmm. skornya kok rendah sekali ya. Ya. Maksudnya skornya rendah sekali ya. Hmm. Udahlah, kita pakai cara debt collecting yang agak kasar, kita kasih gitu. Karena ya perusahaan punya target gitu. Ya, Dari jumlah akuisisinya, jumlah akuisisi, ya. Ya Oke, Mas Nabi, terima kasih tadi penjelasannya mengenai data science ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Mas Nabi bagaimana data science itu bisa bermanfaat ya untuk sebuah perusahaan, bagaimana melihat algoritma beberapa aplikasi ya kan, dan bagaimana penggunaannya atau trennya seperti apa dicontohkan di beberapa platform. Yang berikutnya ini Mas Nabi yang pengen kita pahami ya mengenai data science. Jadi kan kalau saya tidak salah tangkap tadi, fungsi seorang data scientist kan membantu toolsnya yang di sebuah perusahaan itu melakukan query ya, semacam query-query untuk hmm, diolah ya, sehingga hmm. menghasilkan output yang bisa dianalisa. Performance-nya, Mas. Seorang data scientist tuh dianggap dia bagus atau enggak, perform atau enggak, KPI-nya apa ya? Kalau contoh kalau sales itu kan KPI-nya ya dia kalau omsetnya bagus dia sales yang bagus. Kalau seorang data Nah, scientist itu apa, Mas? oke, again ya, kita pisahkan KPI itu dalam dua kelompok besar. Oh Hmm. ya, kelompok finansial dan kelompok strategikal. Hmm. Ya, even di sales pun, Hmm. ya, Hmm. ketika ibaratnya misalkan, ini aku ngomong sales untuk sales teknologi ya, Hmm. apa teknologi yang mungkin new, mungkin KPI-nya akan berbeda dengan sales yang misalkan jualan ya grosir gitu. Iya, Ya tapi misalkan ini jualan kertas untuk atau yang data scientist, seorang data ya ya scientist ya. KPI-nya. Akan berbeda, maksudnya gini, proporsi strategikal dan Hmm. finansial Hmm. itu akan lebih besar strategikal Hmm. semakin semakin futuristik industrinya gitu. Hmm. 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 Semakin rising star industrinya. Dan ibaratnya kalau di data science, KPI yang berbau finansial biasanya persentasenya lebih rendah Hmm. dibandingkan yang strategikal. Karena Hmm. tujuannya memang untuk ibaratnya bar racer lah. Hmm. Ya sifatnya kan riset gitu Hmm. dan meningkatkan bar gitu. Hmm. Dari setiap perusahaan yang ya dari perusahaan itulah, maksudnya dari perusahaan ya mostly teknologi. Teknologi Yang ya. kedua, KPI data science ya. Biasanya gini, kan maturity perusahaan itu beda-beda Hmm. gitu ya. Biasanya fase awal biasanya perusahaan itu menggunakan centralized analytics gitu ya. Hmm. Ketika data science-nya dikumpulkan dalam satu departemen, Hmm. terus ya, oh ya jumlah fitur yang dibuat Hmm. gitu. Apa ibaratnya kemampuan fitur sesuai jadwal Hmm. ya, atau ibaratnya apalagi misalkan ini apa namanya, misalkan eh, kalau finansial ya berarti revenue per starting cost misalkan. Itu yang finansial. Kalau Hmm. strategi biasanya sih itu. Terus mungkin net promoter score, itu review 360 dari apa bisnis, apa bisnis unit yang lain gitu. Ya, ya, ya. Enggak sesederhana ya apa, lumayan kompleks lah, Hmm. dan Hmm. unsur subjektivitasnya memang relatif tinggi Hmm. di tempat yang analitiknya Hmm. decentralized. Hmm. Di apa namanya,
di perusahaan-perusahaan yang kebutuhan analitiknya lebih besar, Hmm. ya, mereka menggabungkan antara analitik yang centralized Hmm. dan yang decentralized. Hmm. Hmm. Walaupun orang analitiknya itu bisa muter gitu dari departemen satu ke departemen yang lain, gitu. Iya, ya. Jadi data science-nya itu di-co-manage antara business unit dengan data unit gitu. Hmm. Nah, kalau data unit, kalau business unit ya akhirnya jadi KPI-nya main ke ini. Jadi sebelumnya memang kayak misalkan perusahaan-perusahaan kayak di bank or something, ya, KPI-KPI yang berbau advanced analytics kan biasanya rata-rata KPI-KPI yang sifatnya decentralized. Hmm. Kayak contoh misalkan tingkat fraud gitu, atau tingkat ibaratnya pinjaman ngemplang kayak gitu, atau NPL, NPL. apapun ya, NPL, Hmm. ya macam-macam lah. Hmm. Itu KPI-KPI yang sifatnya decentralized gitu Oh, kan. itu ada peran Nah, data analis juga ya, data ya, scientist juga ya untuk karena kan kita itu. Oh, ya. menemukan pola orang-orang yang NPL tadi Hmm. dan menjadi alert gitu, atau menemukan orang yang ditolak sistem, Hmm. ya, tapi sebenarnya ini orang punya potensi gitu Hmm. dengan alternatif data, Hmm. ya. eh, ini emang contoh ini pinjol ya, misalkan Iya, fenomenanya cukup unik nih. pinjol. Nah, Hmm. fenomenanya cukup unik, Hmm. ya. Dari mulai emang budaya, ya, kita mengabaikan unsur budayanya ya, Hmm. abaikan dulu. Misalkan ini kok orang budayanya ternyata mengekspos budaya konsumtif, Hmm. dan orang tidak punya dana darurat, ini kok ternyata budaya kayak gini tuh besar ya. Hmm. eh Maksudnya mungkin orang tidak punya tabungan banyak Hmm. dalam cash, itu normal, tapi orang tidak punya dana darurat Hmm. itu kok kayaknya ngapain aja ada hidup gitu. Maksudnya Hmm. udah kerja 5 tahun atau bahkan lebih, tapi realitanya tidak punya dana darurat gitu. Ya, Iya. ini kita abaikan unsur itu ya. Hmm. Nah, tujuan isunya adalah banyaknya pinjaman online ini karena gapnya kan, gap untuk masuk ke formal finansial, apalagi dengan suku bunga yang terus ditekan Hmm. gitu ya, itu akan makin sulit kan. Ibaratnya bank tidak mau ngambil resiko Hmm. untuk orang-orang yang ini dengan tingkat pinjaman dengan tingkat resiko tertentu, Iya, not sehingga bankable lah ya, not ya not bankable. bankable, sehingga alternatifnya adalah data alternatif, Hmm. untuk memahami pola Hmm. Hmm. gitu, sehingga muncul fenomena alternatif data untuk, ya, bisa mengetahui creditworthiness. Hmm. Ini contohnya ya. Hmm. Nah, ya walaupun ternyata memang realitanya manajemen dana darurat ternyata ya warga kita semiris itu ya. Ya, Tapi itu fakta lain lah ya. ya Fakta fakta lain. lain. Nah, Ya. Nah, ini menarik sih Mas kalau ini ngomongin pinjol ya karena ini lagi hangat-hangatnya plus ada juga slot gitu ya. Nah, kalau yang pinjol tadi berarti selama ini kalau bahas yang tadi jelaskan tuh seolah-olah data scientist ini menggunakan metodenya untuk melakukan credit scoring ya. Credit iya. scoring ya dengan metode yang agak berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh bank kan gitu ya. Misalkan bank biasanya Ya, sebenarnya gini ya, hmm, bank pun kan metodenya juga berevolusi. hmm, Ya, dan beda segmen hmm, itu beda metode. hmm, Ya, ibaratnya untuk kayak pengusaha papan atas dengan bunga yang terendah, hmm. otomatis ya mereka paling gampang jaminannya tanah di daerah akses Aset mobil lah ya, gitu aset, ya, aset. aset gitu, mostly tanah gitu. Hmm, hmm, Nanti di kelas yang lebih rendah ya, lain lagi, dan yang potensinya besar hmm, secara kuantitas, karena kan hmm, teknologi ini kenapa muncul ibaratnya yang baru
adalah pinjol, adalah teknologi membuat kita bisa menjangkau jutaan orang Hmm. tanpa jutaan sales gitu. Ya, lebih inilah Eh, mul, 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 apa istilahnya? ya, ya intinya ini. Multiplication-nya ini ya, eh, eksponensial lah ya. Ya, Ada, jadi yang mungkin dengan adanya mobile apps ini hmm, hmm, itu ya apa smartphone penetration ini membuka jalan di tempat yang sebelumnya nggak bisa kita lakuin gitu. ya nggak bisa itu Ya, terekspos secara cepat dan nah ya, ini pertanyaannya Mas, kalau kita mengajukan pinjaman ke bank ya, prosesnya itu kan panjang ya, maksudnya dari dokumennya, kemudian reviewnya, terus butuh waktu lah, nggak mungkin sehari langsung dapat keputusan. hmm, Nah, kalau pinjol ini kan cepet ya, dia dalam artian saya nggak tahu ya, sejam atau 2 jam atau mungkin lebih cepat daripada itu. Nah, apakah itu terjadi karena pinjol-pinjol itu sudah menggunakan sebuah sistem yang rigid sehingga mereka bisa menyeleksi dan melakukan approval secepat itu, atau sebenarnya hanya ngomongin buying resiko aja dari sekian 1 juta orang ya paling nanti MPL-nya 5% is oke lah gitu, atau gimana sebenarnya faktanya Mas ya kalau ngomongin data scientistnya. gini, gini ya. Hmm, Idealitanya hmm, ya hmm. mathematically itu possible untuk mengukur resiko dengan data alternatif. Ya, Impossible ya sebenarnya. cuma enggak, it's possible. Oh, it's possible, sorry. Ya, Ah, ya apa logikanya itu it's possible. Cuma realitanya kadang-kadang di lapangan ya ini mungkin kayak ini ya. Kok kita dapat banyak customer, skornya kok rendah sekali ya. Ya, ya. Maksudnya skornya rendah sekali ya. Hmm, hmm, Udahlah kita pakai cara debt collecting yang agak kasar kita kasih gitu. hmm. Karena ya perusahaan punya target gitu. Ya, Jadi dari oke. jumlah Akuisisinya ya, revenue, jumlah akuisisi, customer ya. acquisition-nya. Ya atau sebaliknya dari tim datanya itu tidak punya waktu untuk ngedevelop secara scientific process. Hmm, Tidak punya waktu atau skillnya kurang lengkap itu bisa jadi. Ya skillnya kurang lengkap hmm, atau tidak punya waktu hmm. gitu. Karena eh, tidak sesederhana karena chat GPT misalkan. Ya, Oh, praktis banget ya hmm, bikin seperti itu gitu. hmm. Pakai seperti itu. Itu pakainya praktis, bikinnya tidak gitu. Iya, prosesnya itu. Nah, Itu proses proses berapa eksperimentasi, tahunnya ya? Hmm, proses menilainya pun hmm. ya itu dan untuk bisa membuat proses penilaian kita juga butuh level pengalaman yang Iya. Oh, nggak input sedikit gitu. input datanya juga pengaruh ya, semakin besar Input input datanya dan proses datanya. Ya. pengalaman project manajemennya Iya. gitu. Dan ya itu yang jadi isu gitu ya. Hmm, hmm. Ya walaupun ya tadi akhirnya strategi penagihan yang ya sudah sebagai jalan terakhir lah. Oke. Apa ibaratnya ya secara sains itu possible tapi Tapi ya belum sempurna lah eh, saat ini ya untuk itu saya diwujudkan. saya sih berpikir akan tetap muncul pemain baru yang lebih yang nggak kalah kasar daripada yang udah ditertibkan. Iya, iya. Nah, Ya, padahal kan padahal sebenarnya kan sebenarnya kalau kalau apa namanya menggunakan tadi ya metode science, data scientist, terus pakai machine learning kan itu validasinya lebih lebih tapi bagus ya gini kan. gini ya Hmm, baik membuat eksekutif itu buy in terhadap proses hmm, dan terhadap details hmm. itu perkara sendiri. Ya, karena pertimbangan Nah, bisnis sih, timing dan momen ya bisnisnya. Ya. timing, terus Hmm, infrastruktur, jumlah ya. orang, Hmm, kualitas data, hmm. itu tetap aja banyak banget parameter yang Ya, ya, ya. apa ibaratnya trade off terus menerus gitu. Hmm. Makanya ya cara paling gampang emang ngeliminasi pinjaman online ya dengan undang-undang level modalnya sih. Iya, iya. Yang modalnya kecil ya susah jadi legal.
Karena ya untuk melakukan proses yang benar kita perlu waktu yang nggak singkat gitu. Iya, betul, betul. Nah, Untuk menyempurnakan proses dan perizinan juga ya. iya. Masa. Eh, berikutnya profesi data scientist ini. Menurut Mas Nabi, ini kan kalau yang saya perhatikan mungkin 4-5 tahun terakhir perkembangan cukup ini ya, masif ya. Hmm, Banyak apa istilahnya job vacancy, posisi-posisi yang dibuka dengan segala macam nama job role-nya, ya kan? hmm. Nah, kira-kira trennya nih, ini akan seperti apa, Mas Nabi, buat pandangan dari sobat-sobat MKRIO ini? Oke. Yang pertama, Hmm. proses rekrutmen buru-buru itu sudah tidak lagi terjadi. Ya, lebih Ya, ada lebih. maksudnya tren itu akan dihindari. Hmm. Oh ya, kita akan scaling ibaratnya karyawan 2 kali lipat Hmm. itu karena ya ibaratnya dari cycle PHK di Hmm. teknologi kemarin Hmm. itu memberikan pelajaran banyak banget ya untuk Hmm. seluruh dunia Ya. gitu. Ternyata ya kayak misalkan perusahaan sekelas Meng ya, Hmm. Meta, Alphabet, Hmm. Amazon, Hmm. Netflix, ya Google gitu Hmm. ya, ibaratnya Apple, Google maaf, terus Apple eh kayaknya masih aman lah ya, karena belum ada berita gini, layoff juga. karena memang Apple itu tingkat rekrutmennya di bawah 5% Hmm. per tahun. Hmm. Itu yang ini. Yang kedua, yang di stop dari Apple, Apple itu yang apa vendor-vendornya juga pemotongan. Hmm. Maksudnya, tapi ya memang tidak sampai formasi inti. Hmm. Hmm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya mungkin gelombang PHK yang kecil-kecil, yang lebih kecil daripada yang udah kita lalui, kayaknya makin akan terus berjalan. Hmm. Ya, Ya, satu ya, dua ya. tahun ke depan. Hmm. Hmm. Itu pandangan pribadi aja ya. Hmm. Yang kedua adalah slow recruitment. Hmm. Ya, dengan ibaratnya utang backlog Hmm. itu akan melimpah. Jadi sebuah posisi dibuka sampai 3-6 bulan, or even setahun gitu ya. Hmm. Karena ya kalau belum menemukan ibaratnya orang dengan spek itu, Hmm. ya Tidak yang bisa dipaksakan. solve the problem tidak dipaksakan. Berarti artinya proses yang terjadi pun masih bisa dipending ya, atau di alternate ya. Iya, karena kan Oh, eksperimen eksperimen reaktif yang terlalu cepat ternyata nggak bagus juga. nggak berhasil. Hmm. Ibaratnya kemarin corona terus, oh ya Facebook lah inisiatif metaverse-nya Hmm. Hmm. dengan terlalu terburu-buru gitu ya, maksudnya Hmm. dengan banyak eksperimen itu juga ini Hmm. proses yang mungkin orang lebih panjang Hmm. untuk rekrutmen gitu ya. Hmm. Itu akan makin muncul sih. Ya, itu yang kedua adalah proses prevetting ya. Apapun proses prevettingnya itu akan makin umum. Hmm. Ibaratnya kayak kita interview melawan komputer, Hmm. ibaratnya tidak dengan orang. Hmm. Misalkan kayak kita misalkan ya kalau tahu kayak tes bahasa Inggris kayak TOEFL or yang berbasis komputer gitu ya atau Hmm. Duolingo or something, standardized test algoritma data structure atau pengetahuan-pengetahuan misalkan machine learning atau SQL dan yang lain, dan Hmm. kita tidak pakai manusia dalam prevettingnya, Hmm. itu akan semakin umum Hmm. gitu. Ibaratnya Ya. apa, kalau bahasanya adalah, oh ya kita kan sudah di era software first world gitu. Hmm. Jadi ya bagian Otomatis seperti lah itu ya, dibuat ah, otomatis. otomatis untuk apa ibaratnya, dan ya tadi eh ya kita tahu bahwa ekspektasi makin tidak realistik gitu, Hmm. tapi barnya ya khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang apps-nya sudah jalan ya, Iya, iya. apps-nya sudah jalan dan sudah ini, ya mereka akan lebih hati-hati sih Hmm. untuk rekrutmen eksternal gitu. Hmm. Ya kalau emang kira-kira orangnya tidak sanggup apa atau mungkin dia nggak eksepsional, ya ini jadi ya
long life learning di mana kita pakai baca buku-buku bestseller di bidang teknologi hmm, ya, yang ini software arsitektur, machine learning dan hmm, large language model hmm, itu makin common gitu. hmm. Maksudnya tren itu ya. Di Ya, India atau di Amerika sudah banyak bootcamp yang fokus ke interview preparation gitu. Di mana di Indonesia bootcamp rata-rata targetnya masih untuk mendapatkan first job. Gini, ada perbedaan antara eh, ibaratnya company yang mau buy in terhadap first job hmm, sama terhadap bar race gitu ya. First job hmm, ini gini, oh ya udah, yang penting data scientist ada dulu supaya apa namanya, supaya company-nya juga belajar. Oh, output produknya seperti ini ya, meskipun data science-nya ya, kualitinya juga nggak bagus-bagus eh, amat. nggak bagus-bagus amat. Hmm, Ada barnya. Cuma kalau di teknologi tech giant gitu ya, apa unicorn ke atas gitu, itu kan mereka punya bar tertentu ya. hmm, Dan banyak yang produknya sudah nggak nambah. hmm. Ya kalau kira-kira mereka tidak bisa nambah, karena ya tadi sih proyek yang pending itu kan makin kesini yang tersisa makin proyek yang makin sulit-sulit ya, Hmm. yang makin sulit-sulit gitu. Jadi ya harus pengetahuan khusus sih. Iya, Apa dia nih kalau nggak nemu orangnya ya, ya udah kita bisnis as usual. iya, iya. Apa speednya kita kurangi gitu. Hmm. Oke, berarti emang trennya seleksinya makin selektif banget ya untuk posisi data science ya. Mungkin aku ngelihatnya proses seleksi makin selektif banget dan berkembang cepat itu karena ya senioritiku kan naik terus ya. Hmm, Mungkin di level yang lebih junior atau di perusahaan yang kayak ya first time pakai hmm, data hmm. science mungkin Masih akan ya, lebih 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 gentle. fleksibel ya, lebih fleksibel. Cuma ya kompensasinya ya beda gitu. Ya, ya. Dengan yang Menyesuaikan lah otomatis. menyesuaikan. Skillful lah. Oke Mas. Mas Nabi ini kan udah hampir 10 tahun ya di Ya, dunia data scientist. Ada dong cerita-cerita menarik ketika menjalani apa profesi ini. Bisa diceritakan Mas hal-hal nih yang cerita bahagianya aja, yang bahagianya aja. kayak eh apa ya? Yang pertama gini, yang pertama dari esensial itu jarang yang ibaratnya jam kerja yang kerja kerja bagai kuda. Itu plus dan apa karena ya trennya kita itu yang apa modern working Hmm, ya itu kan memang menuntut kita dalam situasi otak yang fresh ya. hmm, hmm. Maksudnya Nggak ya boleh crowded, tertekan gitu. dan Ya. dibandingkan dengan banyak profesi lain, Hmm, data science itu termasuk yang tingkat tekanan emosionalnya paling dikurangi gitu. Maksudnya perusahaan berusaha untuk mengurangi ini apa namanya proses tersebut gitu hmm, ya. hmm, Yang kedua eh ya elemen-elemennya itu baru terus hmm. gitu. Maksudnya Jadi belajar terus ya ya, ah antusias terus jadi eh, ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang ya baru gitu. sesuatu yang baru, jarang jarang lah nemu kebosanan Hmm. di dunia apa data science ini, jarang. Ya, ya, menarik. Kalau kalau ibaratnya sudah bosen banget dengan proyek yang itu aja, ya Hmm. prepare for interview. Hmm. Apa namanya, Pindah project, pindah pindah project. pindah project kayak gitu. Iya, iya. Cuma ya tadi ibaratnya lowongan yang gantung Hmm. itu masih itu juga melimpah gitu. Iya, Maksudnya iya. apa lowongan yang tadi aku bilang apa proses ininya panjang sekali Hmm. ya. Ya mungkin mungkin hanya jadi branding Hmm. mungkin, Hmm. tapi yang sering terjadi adalah
bukan hanya branding sih. Memang mereka nyari yang Nyari yang pas lah ya. dobrak dobrak barnya lah. Iya, yang pas lah. Dobrak barnya yang kira-kira bisa mengerjakan backlog-backlognya Oke, terus gitu. ini eh kalau tadi ceritakan kan working hours-nya lebih itu lah ya, tidak menuntut Lebih sehat lah. lebih sehat. Kalau ini tadi flexibility presentnya apa kehadirannya, apakah harus datang ke kantor atau hybrid atau mungkin bisa fully remote, Mas, untuk apa? Gini, sebenarnya fully remote itu possible gitu ya. Hmm. Di Mas agak beberapa. ke itu Mas Iya, ketutup. iya, maaf, maaf. Eh, eh, Apa namanya? Fully remote sebenarnya possible. mm, Cuma gini, menjadi gentle ketika fully remote itu masih jadi tantangan sih. Khususnya di Di Indonesia ya, mungkin karena ya infrastruktur enggak di koneksi enggak gitu segala macam enggak. bukan bukan hanya bukan koneksi, tapi kayak misalkan contoh, eh ya yang namanya IT project itu kan relatif molor ya dari yang dijanjikan. Terus Iya, kayak iya, iya. kamu molor kenapa gitu? Iya, Ya maksudnya kalau seandainya kamu sudah datang sesuai waktunya ya walaupun mungkin jam 9 jam 10 lah terus hmm, jam 5 balik hmm, ya at least apa kita bisa ngelihat bahwa di jam tersebut kamu bekerja dan hmm, memberikan oh ya memang proyeknya ini tapi kalau tiba-tiba work from home tapi molor atau under hmm, target nggak ada yang bisa ini emosional sih hmm. nggak Oh, ada untuk yang bisa kontrol productivity-nya ya. untuk kontrol productivity-nya karena memang Hmm, ngontrolnya ya sulit gitu. hmm, hmm, Apa kontrol productivity sulit. Yang hmm, kedua mungkin power of proximity-nya juga ya. hmm, Apa ibaratnya akhirnya jadi ngomong agak kemana-mana sehingga ide itu bisa bertukar hmm. ya itu Kalau ketemu jika ya, kalau misalkan ya kalau ketemu uh, kalau mentok uh, nggak sendirian gitu. uh, ya itu sih yang menjadi isu ya. Ya, ya. Apa dua itu. Yang ketiga sebenarnya fully remote itu aku di Indo kan ada beberapa perusahaan yang declare untuk fully remote untuk Hmm, beberapa posisi. hmm, Khususnya biasanya perusahaan kalau tech itu biasanya yang kantor pusatnya itu hmm, nggak ngambil di daerah prime. hmm, Jadi apa ya mereka pengen bisa hire nationally lah hmm. atau mungkin even globally tapi mostly targetnya nationally gitu Ya. kalau di Indo. Hmm, Kalau yang perusahaan US biasanya targetnya globally. hmm, Cuma biasanya speed growth-nya mereka itu sudah tidak secepat pada saat periode sebelumnya. hmm, Jadi kayak mungkin penambahan karyawan hanya 2 sampai 3% hmm, dan ibaratnya kerjaan yang full remote kan otomatis orang eh, tingkat tingkat apa sisanya lebih rendah. hmm. Tingkat apa namanya turnovernya itu Turnover-nya lebih biasanya lebih rendah. rendah Hmm, kalau yang udah full remote. ya, ya. Karena uh, ya tadi karena di rumah happiness-nya mereka mencoba untuk cara jalan lain lah. Hmm, Apa untuk maintain sanity-nya ya hmm, menjadi tetap waras gitu. hmm, ya, Ya ya. tanaman ya apa gitu. Maksudnya Iya. apa Ada namanya? waktu, ada momen, ada cara yang bisa digunakan oleh mereka ya, Iya, secara. udah stay untuk sanity sehingga hobi juga lebih Ya. ke garap gitu ya. Hmm, Cuma ya memang tadi sih kalau apa namanya dengan work from home hmm, eh, itu barnya itu jauh lebih tinggi gitu. Sekarang hmm. bar untuk kayak selection kriteria dan sebagainya gitu. Ya minimal dia harus bisa less supervisi ya, bisa kontrol dirinya Nah, sendiri. Karena kalau dan ya kalau menerapkan remote work atau work from home atau work from anywhere kepada orang atau talent atau karyawan yang nggak bisa kontrol dirinya sendiri ya,
jadinya nggak kelar-kelar kerjaan. Dia nggak bisa menentukan diri Ah, kapan dia harus fokus, kapan dia harus tadi melakukan aktivitas lain kan itu. ya tadi tapi lagian itu tadi sih aspek emosional dari perusahaannya juga kan ada yang kayak five days WFO Hmm, ya. hmm, Eh, Kalau hybrid masih oke lah ya, tapi kalau hmm, five days WFO ini kan apa namanya? Ya mereka lebih baik kayak jam kerja kamu kayak datang jam setengah 11 pulang jam 5 kayak hmm. gitu, tapi 5 hari WFO daripada dicampur gitu Ya, dari jam 8 tapi WFH gitu. hmm, hmm. Maksudnya lebih banyak perusahaan yang memutuskan lebih baik mentoleransi Ya, apa ya, berangkat siang daripada ya. Waktu WFH ya. apa campur WFH gitu. Ya, ya. Eh, Oke, Mas. ya, Menarik sekali sih penjelasannya, diskusi kita tadi ya mengenai data science, tadi cerita perjalanan Mas Nabi, bagaimana menemukan profesi ini, dan akhirnya setelah digeluti ternyata banyak kisi-kisinya ya yang ya, dijelaskan dan inspirasi-inspirasi yang bisa Sobat M Karyo ambil bahwa data scientist ini masih merupakan profesi yang sangat menjanjikan, mungkin ya 5-10 tahun ke depan peluangnya juga cukup besar, bahkan dengan kondisi-kondisi tadi ya, jam kerja juga lebih fleksibel, kemudian tingkat stresnya juga lebih terkelola ya, karena membutuhkan fokus yang juga cukup untuk mengerjakan pekerjaan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Mas, dan bersedia untuk berbagi cerita, inspirasi dengan Sobat M Karyo di channel M Karyo Digital. Saya yakin semua pengalaman dan perjalanan karir Mas Nabi bisa menjadi inspirasi buat Sobat M Karyo dan memberikan manfaat untuk menjadikan pertimbangan ya memilih karir sebagai data science. Oke, Mas Nabi, terima kasih waktunya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Inspirasimu, inspirasi kita. Selamat malam, Mas Nabi. Sampai ketemu lagi. sampai jumpa Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh.